Halo kawan zona kita, sebelum memulai konten ini seperti biasa, gua akan mengajukan pertanyaan. Menurut kawan-kawan, apakah kurikulum pendidikan di Indonesia baik yang sudah berganti atau masih berlangsung, sudah sangat relevan dengan perubahan generasi dan zaman? Mungkin jawaban kawan-kawan akan sangat beragam, karena kurikulum pendidikan di Indonesia memang terus dan akan selalu mengalami perubahan. Seenggaknya, setelah reformasi, dari riset yang gue lakukan, kurikulum pendidikan di Indonesia sudah berganti sebanyak 5 kali. Mungkin buat kawan-kawan yang lahir sekitar tahun 1985 sampai 1990-an merasakan perubahan yang terjadi. Karena selain aktif merasakan saat menjadi pelajar, kawan-kawan yang lahir pada kisaran tahun itu mungkin memiliki anak yang kurikulumnya sudah berganti dan berbeda dengan apa yang dialami diri sendiri. Nah, pada video zona kita bercerita kali ini, gue akan review nih. Bukan. Mungkin lebih tepatnya bahas 5 kurikulum pendidikan di Indonesia yang pernah ada setelah reformasi. Terus hal positif dan tantangan apa yang dihadapi kurikulum pendidikan di Indonesia. Semoga bisa merefresh ingatan kawan-kawan dan kita sama-sama bisa mengevaluasi agar kedepannya sistem pendidikan di Indonesia lebih baik. Syukur-syukur ada kawan-kawan yang sedang menjabat di kementerian terkait. Misalnya nih, nonton video ini untuk bisa sama-sama evaluasi. Yuk langsung aja simak bahasannya ya. Sejak era reformasi dimulai pada sekitar tahun 1998, kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan besar. Setiap kurikulum dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan zaman, dinamika global, dan tantangan di dalam negeri. Nah, kurikulum pendidikan pertama yang berlaku setelah reformasi adalah kurikulum tahun 1994, yaitu masa transisi ke reformasi. Kurikulum ini masih digunakan di awal era reformasi, meskipun lahir di masa Orde Baru. Karena memang setelah reformasi, keadaan pemerintahan belum stabil. Ciri yang sangat nampak dari kurikulum ini antara lain, sangat padat dan berbasis materi. Jadwal pelajaran cukup berat bagi siswa, fokus pada pengetahuan teoritis dan hafalan. Terus kelemahan kurikulum ini dianggap terlalu berat dan kurang fleksibel, sehingga sulit disesuaikan dengan kebutuhan para pelajar saat itu dan juga perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu berlakunya kurikulum tahun 2024 atau kurikulum berbasis kompetensi yang biasa disingkat KBK. Kurikulum ini diperkenalkan sebagai respon terhadap kritik dan perubahan terhadap kurikulum 1994 yang sudah dianggap tidak relevan lagi. Ciri utama kurikulum ini yaitu fokus pada pengembangan kompetensi siswa seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu pendekatan belajar yang aktif seperti diskusi kelompok, presentasi, dan proyek-proyek kecil. Kemudian guru sendiri lebih berperan sebagai fasilitator. Salah satu kelemahan dari kurikulum ini yaitu implementasi di lapangan sulit karena banyak guru belum siap dengan metode baru ini. Lalu kurikulum tahun 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa disingkat KTSP. Kurikulum ini adalah pengembangan lebih lanjut dari KBK untuk memberi lebih banyak otonomi kepada sekolah. Maksudnya, kurikulum ini dirancang sefleksibilitas mungkin agar sekolah di daerah dalam menyusun kurikulum bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah di daerah. Karena harapannya dengan kondisi sekolah dan peserta didik di tiap daerah yang berbeda-beda, desentralisasi kurikulum ini bisa membuat sekolah di daerah menerapkan kurikulum yang relevan bagi peserta didiknya. Ciri kurikulum ini adalah sekolah diberi wewenang menyusun kurikulum sesuai kebutuhan lokal, menekankan pada pembelajaran kontekstual dan relevan, lalu fleksibilitas tinggi dalam perencanaan. Kelemahannya adalah perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah semakin mencolok, karena tidak semua sekolah mampu menyusun kurikulum dengan baik. Keempat ada kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini diperkenalkan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi.
Ciri utama kurikulum ini yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter seperti religiusitas, nasionalisme, dan gotong royong. Terus pembelajaran berbasis tematik pada tingkat dasar. Lalu penilaian berbasis kompetensi, yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Salah satu kelemahan dari kurikulum K13 ini yaitu banyak guru kesulitan beradaptasi dan terlalu banyak administrasi yang membebani mereka. Selanjutnya ada kurikulum Merdeka yang berlangsung sejak tahun 2022 sampai sekarang. Kurikulum ini diperkenalkan untuk mendukung pemulihan pendidikan pasca pandemi COVID-19 dan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Ciri utama kurikulum ini adalah memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam menentukan metode pembelajaran. Lalu fokus pada pengembangan karakter, kemampuan literasi, numerisasi, serta penguatan kompetensi abad ke-21. Sistem proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk membentuk siswa yang mandiri, kreatif, dan berkarakter juga termasuk ciri dari kurikulum Merdeka ini. Salah satu kelemahan kurikulum Merdeka adalah kurikulum ini tergolong masih baru, sehingga banyak sekolah dan guru memerlukan waktu untuk beradaptasi. Juga para siswa nampaknya cukup kesulitan untuk mengadopsi kurikulum yang berbasis kepada teknologi ini. Selain kurikulum yang udah gua bahas tadi, sebenarnya pendidikan di Indonesia juga memiliki beberapa tantangan. Antara lain seperti ketimpangan akses pendidikan. Daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas baik guru berkualitas, terus gedung-gedung atau bangunan sekolah, dan akses terhadap teknologi. Ini menciptakan kesenjangan besar antara murid yang bersekolah di kota besar dengan murid yang bersekolah di daerah pedalaman misal. Kedua, tantangan dari sisi kualitas guru. Tidak semua guru memiliki pelatihan atau kompetensi yang sesuai untuk mengajar, terutama terhadap kurikulum terbaru. Sehingga kualitas pendidikan baik input dan outputnya bisa sangat beragam. Ketiga, terlalu fokus pada ujian. Sistem pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan dasar sampai menengah, masih cenderung menitikberatkan terhadap hafalan dan hasil ujian dibandingkan pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Lalu minimnya pendidikan karakter dan vokasi. Pendidikan di Indonesia seringkali belum fokus pada keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja atau pada penguatan karakter siswa. Tentu ini menjadi PR terutama bagi pemangku kebijakan karena kita tahu sendiri faktanya banyak lulusan sekolah sampai menengah atas ataupun sarjana yang akhirnya tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Selain tantangan terhadap pembentukan kurikulum dan beberapa tantangan teknis yang gua sampaikan tadi, sebenarnya terdapat hal-hal positif yang pemerintah sudah lakukan, seperti antara lain adanya program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah telah menetapkan pendidikan wajib belajar 12 tahun sebagai upaya untuk memastikan akses pendidikan bagi semua anak, terutama sampai tingkat dasar dan menengah. Lalu ada bantuan pendidikan. Program seperti Kartu Indonesia Pintar sangat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap bisa sekolah. Lalu arah pendidikan yang semakin digital. Ada peningkatan integrasi teknologi dalam pendidikan, terutama setelah pandemi COVID-19, seperti pembelajaran daring dan aplikasi edukasi yang saat ini banyak bisa diakses oleh para siswa atau murid-murid. Jadi menurut kamu bagaimana nih tentang kurikulum yang pernah berlaku dan saat ini masih berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia? Terus hal-hal apa sih yang perlu diperbaiki dan disempurnakan agar kedepannya pendidikan di Indonesia bisa semakin baik dan juga menghasilkan output yang besar terutama bagi bangsa Indonesia?
Apalagi pemerintah lagi gencar-gencarnya nih menyuarakan jargon Indonesia Emas tahun 2045. Oke, sekian dulu ya bahasan zona kita bercerita tentang pendidikan di Indonesia. Ya mungkin ini adalah bahasan dari sisi yang sangat kecil, namun semoga bisa memberikan insight dan bermanfaat bagi teman-teman zona kita. Sampai jumpa di video zona kita bercerita berikutnya. Terima kasih.